kerajaan. Pajak di Indonesia sudah diperlakukan sejak zaman kerajaan. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaan dan sekarang berbeda. Pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan yang diperlakukan bersifat memaksa. Zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Dalam masa kerajaan, ada hubungan timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, di mana rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu, beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Pada zaman kerajaan, upeti merupakan instrumen bagi penguasa atau raja-raja yang merasa lebih kuat untuk menunjukkan, menegaskan, dan mempertahankan kekuasaan atas raja-raja yang lebih lemah. Upeti yang dibayar harus secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah, yaitu pejabat-pejabat lokal yang memungut dari warga membayar upeti ke penguasa lokal, dan penguasa lokal membayar upeti ke raja yang menaungi wilayahnya. Dan kerajaan-kerajaan kecil membayar upeti ke kerajaan lebih kuat yang telah berhasil menaklukkan kerajaan lainnya. Pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan, sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana. Ada yang menggunakan cara sistematis dan terstruktur. Kerajaan yang menggunakan sistem perpajakan yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga sampai 12 Masehi, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15 Masehi, Kerajaan Aceh, Banten, dan kerajaan pesisir lainnya seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate, sampai Tidore. Selanjutnya masa VOC. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli atas aktivitas perdagangan di Asia, yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC berhasil mendominasi perdagangan yang ada di Hindia Timur. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagangnya di Asia Afrika, dengan pajak sehingga bisa sukses. Sehingga ibu kota itu mendapat sebutan Koningin Het van Oosten atau Ratu di Timur. Dapat dilihat bahwa VOC mengeluarkan peraturan pajak di mana beban keuangan menjadi tanggungan bersama, sehingga VOC sangat bergantung kepada pajak. Selanjutnya, masa pemerintahan Hindia Belanda. Di masa ini ada sistem yang dikenal dengan tanam paksa yang diberlakukan terhadap pribumi dengan upah yang tidak memadahi. Antara tahun 1850 sampai 1880 diambil langkah untuk mengatasi tuntutan penganut kaum ekonomi liberal yang menuntut dihentikannya sistem tanam paksa. Salah satu langkahnya ialah sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak. Pemerintah kolonial tetap menerapkan sistem sewa tanah antara negara dengan rakyat. Barang-barang dari luar yang diperlukan rakyat dibebani pajak. Pada saat itu, rakyat harus membeli uang, artinya rakyat harus menjual pelayanan dan barang-barang untuk memperoleh uang pembayar pajak dan membeli barang-barang lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, masa pemerintahan Jepang. Diambil alih oleh Belanda dan dijalankan oleh penjajah Jepang. Pungutan sewa tanah tersebut diubah namanya menjadi pajak tanah. Jepang meneruskan land rate yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan, namun pada masa pemerintahan Jepang. Nama land rate atau land rate diubah menjadi land tax. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.
Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya. Masa Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, masalah pajak dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, Hal Keuangan. Dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya terdapat pejabatan pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indië Civil Administration atau NICA. Pada 1946 ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan termasuk pejabatan pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinet Hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabat pajak berkantor di pusat Magelang. Masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1950 sampai 1966. Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pasca revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan. Di antaranya, pada 1957 mengganti pajak peralihan dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Sujono Brotodiharjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang. Masa pemerintahan Presiden Soeharto 1967 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak. Awalnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925. Dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan, selanjutnya terbitlah keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaruan sistem perpajakan nasional dengan menggunakan 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan PBB, serta bea materai. Pada 1984, sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self-assessment. Masa reformasi 1998 hingga sekarang. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002. Perubahan-perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran penghasilan tidak kena pajak, yang disingkat dengan PTKP. Sistem self-assessment ditekankan untuk meningkatkan pendapatan. Lalu pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan 4 fasilitas
untuk memberi insentif kepada dunia usaha. Lalu pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Slide berikutnya. Pemerintah juga mewajibkan untuk penyelenggaraan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tepatnya di pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pemberian fasilitas sunset policy dilakukan yang dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak. Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Tahun 2013, pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46, yaitu wajib pajak baik orang pribadi dan badan kecuali wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan omset atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%. Dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dengan semakin tingginya tax collection, maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penjelasan kedudukan hukum perpajakan. 1. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik di mana mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Berdasarkan 2 poin di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kiranya hasil presentasi kami saat ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.